Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu kalap makan opor saat lebaran. Begini kata dokter gizi, biar kolesterol tak nanjak ya. Di kebiasaan makan opor atau makanan-makanan bersantan yang sering disajikan pada saat momen Idul Fitri ya, yang patut kita khawatirkan tentu saja ancaman kolesterol dalam tubuh ya. Jangan sampai kolesterol itu joget-joget ketika puasa yang sudah kita jalankan untuk menjaga kesehatan itu bisa bubar atau lebih buruk kondisinya, terutama kolesterol kita tambah naik. Nah, bagaimana selengkapnya? Sesuai dilansir oleh detikhealth.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, perayaan lebaran identik dengan hidangan kaya akan santan, mulai dari masakan opor ayam, rendang, hingga gulai-gulaian. Namun seringkali mereka yang habis kalap menyantap hidangan khas Idul Fitri dihantui ancaman kadar kolesterol meningkat di dalam tubuh. Ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sutien meluruskan, sebenarnya santan sama sekali tidak mengandung kolesterol. Pasalnya kolesterol hanya dihasilkan oleh tubuh secara alami atau dari daging hewani. Sementara santan terbuat dari kelapa alias bahan nabati dan tidak mengandung kolesterol. Namun begitu, Dr. Tan mengingatkan tak berarti makanan kaya akan santan seperti opor dan rendang boleh dimakan dalam jumlah berlebihan. Di samping ancaman naik kolesterol, penting untuk masyarakat memperhatikan asupan lemak jenuh. Kita harus bisa memisahkan antara yang namanya kolesterol dengan lemak jenuh. Kolesterol itu hanya murni bisa dibuat oleh manusia dan makhluk hidup yang namanya hewan. Jadi, tumbuh-tumbuhan itu tidak mungkin membuat kolesterol, termasuk di dalam durian, santan, kelapa, itu nggak termasuk, terang Dr. Tan pada Detikcom dalam program e-live beberapa waktu lalu. Jadi, lemak jenuhnya ada, tapi tidak mungkin bisa kolesterol Anda naik. Bahkan bahwa Anda rutin makan atau minum lemak jenuh, lalu badan Anda punya bahan baku untuk membuat kolesterol naik, itu cerita yang berbeda, sambungnya. Kepala nyut-nyutan dan leher kencang, tanda kolesterol naik. Lebih lanjut, Dr. Tan menjelaskan sebenarnya kadar kolesterol yang naik dalam tubuh tidak akan memicu gejala fisik seperti sakit kepala atau leher tegang seperti yang banyak ditakutkan orang. Alih-alih akibat kolesterol, gejala tersebut justru bisa dipicu oleh sejumlah kondisi lain, misalnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kolesterol tinggi itu nggak mungkin ada secara fisik ya. Jadi kalau ada orang mengatakan kepalanya, lehernya kenceng segala macam, cek tensinya, jangan-jangan tensinya yang naik, ujarnya. Jadi hipertensi barangkali bisa membuat gejala buat beberapa orang, tapi bukan berarti orang yang tidak bergejala artinya tidak mempunyai hipertensi. Jadi hipertensi memang lebih spesifik gejalanya, tengkuknya kencang, kepala cekot-cekot, bahkan ada yang penglihatannya sedikit berkunang-kunang, pungkas Dr. Tan. Ya. Kemudian tak jarang beredar anggapan di masyarakat bahwa makanan tertentu seperti timun bisa menurunkan ya kolesterol ya. Lantas, benarkah timun bisa menekan kolesterol ataukah hanya mitos belaka? Menurut spesialis gizi klinik Dr. Jualita Surapsari, MGisi SPKG, konsumsi timun boleh-boleh saja dicoba untuk menurunkan kadar kolesterol. Namun catatannya, jika hal ini tak dibarengi sikap ngerem konsumsi makan goreng-gorengan, kadar kolesterol dalam tubuh tak bakal berhasil diturunkan. Kemudian, kalau hanya makan timun saja tetapi makan yang tinggi kolesterol, jadi tetap dikonsumsi, kayaknya nggak akan banyak efek, jelas Dr. Jualita pada Detikcom beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan terspesial, spesialis penyakit dalam dari Junior Doctor Network Indonesia, Dr. Andi Komeni,
Takdir Haruni atau yang disapa Dr. Koko menjelaskan bahwa diperlukan pengujian untuk memastikan efektivitas timun dalam menurunkan kadar kolesterol. Benar bahwa ada beberapa makanan yang diduga punya khasiat, tapi lagi-lagi itu harus crystal clear. Dia khasiatnya seperti apa? Apakah menghambat penyerapan lemak atau memang menurunkan kadar lemak dalam darah? Ungkapnya kepada Detikcom. Sebaiknya dilakukan uji klinis. Otherwise, kalau sayur dan buah itu makanan kaya dan akan vitamin, mineral dan serat dan tetap boleh dikonsumsi buat kesehatan, pungkas Dokter Koko. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan makan makanan yang harus kita kontrol ya. Memang kolesterol itu ya seperti yang disampaikan oleh Dokter Tan itu pembentukannya dalam tubuh ya, tetapi yang lebih berbahaya adalah lemak jenuh ya. Jadi meskipun kolesterol itu bisa jadi naik, tetapi itu dari dalam tubuh, tetapi yang lebih jadi ancaman juga adalah lemak jenuh ya, konsumsi yang konsumsi sering di saat lebaran yaitu opor, rendang dan daging-dagingan ya. Jadi tetap saja ya kalau kita ingin menjaga kesehatan ya jangan berlebihan, terutama sajian protein yang banyak mengandung lemak jenuh yang itu tentu saja tidak baik untuk kesehatan. Itu ya sobat sekalian terkait pentingnya kita untuk terus menjaga kondisi kesehatan setelah berpuasa 30 hari kurang lebih lamanya ya, kemudian juga 1 bulan lamanya berpuasa, dan kemudian bagaimana kita itu mengembalikan ya rutinitas itu kepada rutinitas yang sehat dengan konsumsi makanan sehat dan jauh dari konsumsi yang berlebihan untuk yang mengandung lemak jenuh. Saya juga terus merekomendasikan untuk selalu menjaga imunitas tubuh ya agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin propolis ya. Propolis itu adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya banyak sekali, dan propolis yang saya rekomendasikan untuk imunitas tubuh Anda adalah Turkish Propolis Rukia. Ini adalah produk premium, sudah mendapatkan karena memakai teknologi nano dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM dan INEA. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, kemudian ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi sabu jagat ya, hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu untuk nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Rukia Brain ya, yang biru. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Ini bukan madu biasa karena ini adalah madu dari nektar tanaman di hutan. Variannya banyak, ada madu hutan Riau, madu hutan Kalimantan, Flores, Sumbawa ya, dan lain sebagainya dengan manfaat masing-masing. Sama, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.